But it's too late now. I remember you and me, and how careless we. Baik, selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai variabel penelitian untuk part yang kedua. Pada part yang kedua ini kita akan membahas 3 pokok utama pembahasan, yaitu ilustrasi variabel, kedudukan variabel, dan alasan memilih variabel. Silakan di check it out penjelasannya. Baiklah, untuk penjelasan variabel penelitian di part yang kedua ini kita akan membahas mengenai ilustrasi variabel. Saya akan kasih beberapa contoh kasus sehingga kita bisa memiliki pandangan bagaimana cara memilih atau menentukan variabel dalam penelitian. Misalnya begini, setiap kali saya galau pasti mendung. Maka judul saya adalah pengaruh galau terhadap mendung. Apakah dengan Anda sedih maka mendung menjadi ada? Tentu tidak ya. Mendung itu adalah terjadi karena reaksi dari alam, bukan dari reaksi karena saudara galau. Jadi apabila setiap Anda galau lalu mendung, itu adalah hal yang kebetulan saja, dan itu hanya mengenai perasaan Anda saja. Tidak ada korelasi sama sekali mendung dengan galau Anda. Kemudian yang seterusnya adalah tempat yang banyak pedagang asongan, pasti di tempat tersebut banyak tukang copet dan preman. Lalu saya menduga banyaknya pedagang asongan menyebabkan naiknya angka kriminal. Maka saya mau meneliti pengaruh kehadiran pedagang asongan terhadap naiknya angka kriminal. Tentu hal ini juga tidak bisa dikorelasikan. Kenapa? Karena banyaknya pedagang asongan itu adalah menunjukkan bahwa sempitnya lapangan pekerjaan. Sementara di mana ada lapangan pekerjaan, maka di situ akan orang beramai-ramai. Tentu pedagang asongan itu lebih banyak ada di kota dibanding di desa. Jadi pemahamannya begitu dulu. Pedagang asongan itu tidak ada kaitannya dengan preman. Jadi preman itu atau tukang copet itu muncul karena adanya peluang. Sehingga ini menjadi sebuah masalah yang seharusnya tidak ada kaitannya antara pedagang asongan terhadap angka kriminal. Justru seharusnya dengan adanya pedagang asongan, maka berarti orang akan niat untuk mencari pekerjaan atau berusaha untuk menafkahi dirinya. Sementara dengan hadirnya pedagang asongan tidak ada kaitannya dengan angka kriminal. Kenapa? Angka kriminal itu terjadi karena banyaknya kasus-kasus kejahatan yang disebabkan oleh salah satunya adalah kasus sosial, bukan karena pedagang asongan. Jadi kasihan lah ya kalau misalnya bapak-bapak yang atau abang-abang yang bekerja sebagai pedagang asongan dicap sebagai yang menyebabkan naiknya angka kriminal. Kemudian ini lagi yang lebih parah adalah apabila kalau kita meneliti memainkan perasaan atau stigma senang tidak senang terhadap satu atau beberapa fenomena. Misalnya begini, jalanan berlobang, salahnya gubernur. Buruknya pelayanan di sebuah instansi, salahnya gubernur. Apapun yang tidak berkenan, salahnya gubernur. Maka saya menduga selama kepemimpinan gubernur banyak yang tidak beres. Maka dari itu saya mau meneliti pengaruh kepemimpinan gubernur terhadap jalanan berlobang. Tentu itu salah. Sebab kenapa? Jalanan berlobang itu ada yang menyebabkannya, bukan disebabkan oleh seorang gubernur. Nah, apabila Anda mau meneliti mengenai jalanan berlobang, harus mengaitkannya dengan masalah-masalah yang bersifat teknis, bukan masalah-masalah yang bersifat muatan politis. Maka kalau misalnya Anda mengatakan pengaruh tonase kendaraan terhadap jalanan berlobang, itu masih relevan. Pengaruh debit air pada saat musim hujan terhadap jalanan berlobang itu pun masih relevan karena itu bersifat teknis. Atau misalnya pengaruh banyaknya sampah terhadap jalanan berlobang, itu pun masih relevan. Kemudian kita mau membahas mengenai kedudukan variabel. Yang pertama, untuk penelitian kuantitatif, pastikan bahwa variabel Anda lebih dari satu, sehingga variabel X bisa mempengaruhi Y.
Jadi kalau penelitian kualitatif bisa cukup satu variabel saja, tetapi dia hanya mendeskripsikan sesuatu dan tidak bertujuan mempengaruhi atau mengkorelasikan sesuatu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang kedua adalah variabel X wajib mempengaruhi variabel Y. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa peran dari variabel E itu bisa merubah ataupun tidak merubah dari variabel terikat atau variabel Y. Ya, di sini ada penjelasannya bahwa variabel X itu variabel yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia harus mempengaruhi. Beda dengan variabel Y bisa berdiri sendiri meskipun tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Saya kasih pendekatan misalnya X adalah kuah, sementara Y adalah mie. Kalau di mana-mana pun kita berada, tidak ada yang menjual kuah tok, tidak ada yang menjual hanya kuah. Jadi dia harus masuk ke bahan makanan lain. Jadi X sebagai kuah itu harus masuk ke mie sehingga keberadaannya atau perannya itu diketahui atau bermanfaat. Jadi kalau kuah masuk ke mie, mie menjadi mie kuah. Jadi posisi Y sebagai terikat artinya dipengaruhi, maka dari mie masuknya kuah menjadi mie kuah. Jadi kita baca dari atas ini variabel Y itu variabel yang berdiri sendiri. Artinya tanpa dipengaruhi kuah pun mie masih bisa dikonsumsi. Beda dengan kuah. Beda dengan kuah sebagai X harus mempengaruhi. Kalau Y tidak harus dipengaruhi. Sama dengan kaos kaki. Ya, antara kaos kaki dengan sepatu. Nah, variabel yang berdiri sendiri variabel Y artinya sepatu tanpa dipengaruhi kaos kaki, dia masih bisa digunakan secara langsung. Sedangkan kaos kaki, kalau dia tidak mempengaruhi sepatu, maka dia tidak akan berdaya guna. Bayangkan ya, saudara-saudara, apabila Anda memakai kaos kaki tanpa memakai sepatu, lalu berjalan-jalan ke sana dan kemari. Bisa dibayangkan kan? Nah, sementara sepatu tanpa kaos kaki pun dia bisa berjalan ke sana dan kemari tanpa ada orang yang mempertentangkannya. Jadi, agar X ini bisa berdaya guna, wajib dia mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini adalah sepatu. Jadi dengan kehadiran kaos kaki, maka si pemakai sepatu itu akan menjadi keren, menjadi lebih bagus, atau menjadi lebih menarik. Jadi kira-kira begitu. Nah, kenapa kita memilih variabel? Tentu banyak alasan-alasan yang memberikan pernyataan sehingga variabel itu bisa dipilih. Yang pertama adalah temuan adanya gejala dari fenomena kejadian peristiwa yang ada di suatu atau beberapa tempat. Saya kasih contoh misalnya, peneliti memilih sebuah variabel namanya market share atau pangsa pasar produk handphone. Tentu ada alasannya. Dia mendapat temuan awal dari pengamatan yang dilakukannya dengan melakukan kunjungan di beberapa tempat dan melihat hampir di kebanyakan stand atau gerai atau counter HP atau tempat-tempat yang menjual handphone selalu didominasi oleh tampilan layout dua produk yang begitu mencolok. Katakanlah misalnya, mohon maaf saya sebutkan nama produknya adalah Vivo dan Oppo. Nah, sehingga karena temuan itu dia mau memilih variabel pangsa pasar tadi. Ya, jadi apakah dengan hadirnya Oppo dan Vivo, apakah pangsa pasar dari produk lain itu terganggu apa tidak? Kemudian dari temuan gejala tersebut, si peneliti mendapatkan rasa penasaran atau memiliki daya dorong yang kuat untuk meneliti variabel tersebut. Yaitu kalau misalnya tadi kita membahas variabel pangsa pasar, maka apakah betul Vivo dan Oppo mengganggu penjualan produk-produk mainstream yang di pasaran seperti Apple dan Samsung, atau produk-produk handphone lainnya yang sudah eksis sebelumnya, katakanlah misalnya Xiaomi atau misalnya seperti Asus dan lain sebagainya. Rasa penasaran tersebut akan tertuang dalam
catatan-catatan mengenai ide yang mampu diuraikan sehingga fenomena-fenomena itu bisa dimuat di latar belakang. Kemudian adalah yang ketiga adalah karena memiliki sumber literasi yang terpercaya. Jadi variabel yang terpilih karena didukung oleh sumber literasi. Karena teori yang baik itu mampu menyelaraskan setiap argumen penulis dengan kejadian fenomena yang diamatinya. Jadi fungsi teori di sini atau literasi adalah menyeimbangkan antara yang dilihat di berbagai fenomena dengan yang ada di argumen si calon peneliti. Jadi teori berfungsi sebagai cara untuk mempertentangkan hal fenomena dengan harapan. Saya kasih contoh misalnya seorang pakar atau ahli berpendapat bila suatu produk yang memiliki keunikan dan ciri khas tertentu dalam pemasaran produknya, maka akan menarik minat pembeli untuk melakukan keputusan pembelian. Bisa disambung oleh argumen si penulis. Jika produk Vivo dan Oppo semakin terkenal dan laris di pasaran, maka produk tersebut akan mengganggu distribusi produk yang lain. Karena perpindahan penjualan dari produk lain ke Vivo dan Oppo yang memberikan tawaran-tawaran yang menarik. Jadi dari awal dia hanya memberikan tampilan yang begitu mencolok ketika kita masuk di gerai kantor atau stand HP. Dan setelah kita bertanya mengenai produknya, memberikan daya tarik, dia memberikan beberapa tawaran-tawaran menarik lainnya seperti diskon, potongan pembayaran, atau termin pembayaran yang lama, atau pembayaran secara kredit dan seterusnya, atau mendapat aksesoris-aksesoris tambahan yang mungkin tidak didapatkan dari produk mainstream lainnya, atau dia memberikan kapasitas atau spek-spek handphone yang lebih besar, yang lebih tinggi, tetapi harga yang sangat rendah. Jadi begitu ya, itu adalah alasan-alasan kenapa variabel dipilih. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian saja pemaparan yang saya sampaikan di part yang kedua ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel saya. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my